Selamat hari Minggu teman-teman. Ayo yang masih nunduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai kebaktian kita di hari ini tanggal 28 Mei 2023. Pertama saya akan bacain tim layan yang akan melayani hari ini. Pertama pembicara kita itu akan dibawakan oleh Bapak Rikser. Lalu liturgosnya ada Cindy, pemusiknya ada Mika dan Johan, singernya ada Cynthia, kuartalisan dan des oleh saya sendiri. Lalu perlengkapan slide ada Dino, absensi dan penyambutan ada Ko Ferdi, dan sos sistemnya ada dibantu oleh Ko Indrawan. Next slide. Nah teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, saya persilakan kalian untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat siang teman-teman. Teman-teman, pagi ini saya membaca satu buah ayat, itu di Mazmur 68 ayat 5 yang berbunyinya sebagai berikut. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ya teman-teman, kita hadir di sini untuk memuji dan menyembah nama Allah kita. Marilah kita dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan angkat pujian dari NKB 01, Hai Kristen Nyanyilah. Bait yang pertama. Kita boleh sambil saling bersalaman teman-teman. Boleh memberikan salam damai. Ketiga, sanjung mukalismu, haleluya, amin. Sanjung mukalismu, haleluya, amin. Malam menyerbu, haleluya, di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, ketika saya bersaat teduh, saya punya sebelum baca renungan, saya punya suatu kebiasaan, saya harus selalu ada penyembahan. Karena bagi saya, penyembahan itu akan membawa saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Nyanyian pujian hanya bagi Tuhan saja dan namanya yang layak untuk dipuji dan disembah. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita mau menyembah Allah kita dengan suara lembut. Kita mau katakan nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian
oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Teman-teman, kita boleh mengambil sikap berdoa. Kita mau merenungkan kembali dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin ketika kita merenungkan perbuatan atau dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, kita menyadari bahwa kita sudah pernah membuat pengakuan hal yang sama. Bukan hanya di minggu ini saja, tapi di minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan setiap harinya. Kita mengikuti keinginan daging yang melukai hati Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, yang memerlukan pengampunan dan pertolongan dari Tuhan untuk keluar dari jerat dosa. Hanya melalui doa saja kita bisa meminta ampun kepadanya. Marilah dengan suara lembut kita mau angkat nyanyian KJ26, mampirlah dengar doaku, bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang kedua, di hadapan tata rahmat aku menyembah. Hadapan tata rahmat aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita mau bersatu dalam doa. Ya Allah, inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami melakukan dosa kesalahan ya Tuhan yang melukai hatimu.
Kami manusia yang terbatas dan kami menyadari itu ya Tuhan. Kami butuh Engkau untuk memampukan kami keluar dari jerat dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena hanya Engkau saja yang dapat memberikan pengampunan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Titus 3 ayat 5. Saya akan membacakan untuk teman-teman. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Teman-teman, hanya oleh kuasa darah Kristus saja yang dapat menebus dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita mau meresponin berita anugerah kita dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau ungkapkan syukur, kita mau angkat penyembahan oleh kuasa darah-Mu. Kita mau katakan, saat Kau masuk ke hadirat. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru. Kita sama-sama katakan, Kau layakkanku menghampirimu. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, 3 minggu kemarin kita udah belajar mengenai buah-buah roh.
Dan tepatnya hari ini kita mau belajar temanya itu daging versus roh. Yang dimanapun kita tahu teman-teman, kita sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, kita seringkali mengikuti keinginan daging kita teman-teman, tanpa mendengarkan roh. Oleh karena itu kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita, serta pikiran kita untuk mendengarkan firman hari ini dengan kita menyanyikan lagu KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku diberi nanti belakang. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau. Bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Kepada Pak. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan bagi kami di hari Minggu terakhir di bulan ini. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada setiap kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus bekerja, dan firman Tuhan itu berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Ajarlah kami, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, dan didiklah kami dalam kebenaran. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tambahkan apa yang masih kurang ya Tuhan. Hadir dan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Saya juga punya di sini ya. Daging versus roh. Galatia pasal 6. Seperti tadi oleh liturgis ya, dikatakan siapa namanya? Cindy ya. Cindy tadi mengatakan sudah 3 minggu selalu membahas tentang buah roh. Dan tentu sudah berkali-kali dari Galatia pasal 6. Saya tidak baca semuanya. Saya akan baca beberapa ayat lalu memberikan penjelasan. Oke. Kita mulai dengan ayat 16 ya. Maksudku hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Anaknya Edi ya? Oke. Nah, dari ayat sini kita belajar Galatia 5 ayat 16-17. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Ya. Tadi Bu Lisa atau Ci Lisa ya menanyakan perlu mikrofon enggak lah, ruangannya cukup kecil. Oke ya, Galatia 5 berbicara tentang daging. Daging ini kata ayat tadi, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Oke, yang kedua, keduanya bertentangan. Ayat 16 dan 17 tadi. Sehingga, itu bisa pakai ya. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terima kasih. Kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini yang menjadi kenyataan. Cindy tadi mengatakan kita lemah. Kita masih hidup dalam daging atau nature, alam gitu ya. Lahirnya memang kita seperti ini. Tadi dikatakan memang kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. Itu Paulus loh. Paulus menuliskan bahwa aku tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Aku nurut, ya, rohku nurut, tapi dagingku lemah. Dan itu yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41. Ketika Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum dia disalibkan, dia berdoa kan di Taman Getsemani. Lalu dia ajak 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Inner circle-nya. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus itu tertidur. Maka Tuhan Yesus mengatakan, daging, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, ini memang daging versus roh. Sehingga perbuatan daging itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk kita pelajari di sini. Saya taruh di sini ya, sambil nanti. Galatia 5 ayat 16 sampai 21, ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita khusus mempelajari ini dan introspeksi. Apakah kita dalam hidup kita sebetulnya punya sinful nature seperti ini? Pertama, ada beberapa bahasa yang jarang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Nah, saya refer ke bahasa Inggris juga. Yang pertama, percabulan, yaitu sexual immorality. Kan sekarang bicara kata cabul itu jarang sekali kita dengar sekarang sebetulnya. Sexual immorality. Yang kedua, impurity, kecemaran. Ketiga, lustful pleasures, hawa nafsu. Ya, ini semua kita sudah lihat. Banyak sekali kita yang biasa hidup seperti, kalau saya katakan hidup normal ya tidak juga ya, karena maksudnya mereka juga mungkin menganggap hidup normal. Kita yang biasa pergi kuliah atau kerja ya, lalu pulang, lalu di rumah diem. Ya itu yang kita jalani gitu ya. Istirahat, mungkin nonton TV, mungkin ngobrol, mungkin apa, malam tidur, pagi kerja lagi. Tapi banyak orang yang malam hari itu justru saatnya mereka keluar. Gitu ya, saatnya mereka yang seperti ini, sexual immorality, impurity, sama lustful pleasures. Lalu berikutnya, idolatry and witchcraft, penyembahan berhala dan sihir. Itu khusus disebut oleh Paulus. Hatred, perseteruan, discord, perselisihan, jealousy, iri hati, fits of rage atau outbursts of anger, kemarahan yang meledak-ledak. Beberapa bulan terakhir ini kita sudah melihat sering ada di media massa, ya, kemarahan sampai menembak, kemarahan sampai memukul, korbannya sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Outbursts of anger.
Lalu, selfish ambition atau kepentingan diri sendiri. Dissension, percekcokan. Faction, perpecahan. Envy, kedengkian. Kita iri terhadap orang lain. Dan drunkenness, bermabuk-mabukan. Orgies, wild parties. Di sini dikatakan dalam bahasa Indonesianya pesta pora. Khusus di sini ketika saya mempersiapkan ini, saya buka sampai 5 Alkitab, ya, dari ESV Study Bible, NIV Study Bible, NLT dan sebagainya. Khusus untuk bagian pesta pora ini ada referensi Lukas 15 ayat 13. Coba lihat Lukas 15 ayat 13. Itu reverse ke siapa? Ke si anak bungsu yang hilang. Ya, atau kalau saudara membaca buku bukan terbaru, bukunya Timothy Keller yang baru saja meninggal itu, ada khusus membahas The Prodigal God. Itu bukan cuma si bungsu yang hilang, tapi juga si sulung juga hilang. Seperti itu ya. Jadi wild parties. Kita yang hidup biasa saja atau normal tadi saya sebut, kita nggak kepikir ada orang-orang yang memang hidupnya seperti itu. Oke, lalu arrogance atau conceited atau gila hormat. Kita tahu sekarang ada yang sering disebut flexing, ya, pamer begitu. Segala macam. Ada orang artis yang cukup kaya, ditanya kok kamu nggak pamer? Ya memang saya cukup punya sampai pesawat pribadi. Tapi banyak orang yang jauh lebih kaya dari saya. Buat apa saya pamer? Cuma punya seperti ini. Ya. Lalu cheating. ESV itu menyebutkan di bagian lain ada cheating, adultery, perzinahan, homosexuality. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Greed, keserakahan. Stealing, mencuri. Dan lying. Khusus yang bagian terakhir, lying. Mari kita melihat kitab terakhir di pasal terakhir. Yaitu Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15 menyebut khusus tentang seperti ini. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Ya, orang yang mencintai dusta. Dalam bahasa Inggrisnya, who love to live a lie. Kan Paulus dalam Galatia ini menyebutkan dan sebagainya begitu ya. Ya, dan sebagainya, yaitu banyak sekali. Nah, lalu Paulus mengatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang hidupnya menurut ESV Study Bible itu melakukan ini sebagai kebiasaan. Melakukan ini sebagai perbuatan yang sudah sehari-hari dilakukan. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat yang benar. Kalau seperti itu, sebagai pattern of life, sebagai gaya hidup, maka Paulus mengatakan, will not inherit the kingdom of God. Ya, jadi orang-orang yang melakukan ini sebagai satu kebiasaan, satu pola hidup, will not inherit the kingdom of God.
Saya bacakan dalam ESV. Their outward conduct indicates their inward spiritual status. That they are not born of God, do not have the Holy Spirit within, and are not God's true children. Jadi perbuatan di luarnya menunjukkan apa yang ada di dalam. Mereka tidak punya Roh Kudus, dan mereka bukan anak-anak Tuhan. Makanya Paulus katakan, will not inherit the kingdom of God. Jelas sekali. Kita lanjutkan. Kita bisa membaca lagi perbuatan daging di Efesus 5 ayat 3 sampai 14. Di Roma juga ada penjelasan begitu banyak. Kita lanjutkan ya, sekarang yang berikut, roh. Terima kasih nih, ini Bu Lisa yang mengupgrade saya punya PowerPoint saya biasa. Pertama, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yuk kita baca. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya baca dari TB2 ya, sekarang terjemahan baru 2. Memang tidak disebut edisi revisi, tetapi tentu ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada momen keselamatan. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus ada bersama kita. Ayatnya nanti saudara lihat sendiri ya. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan sebagai meterai atau jaminan atau deposit. Deposit, seperti kita melakukan satu transaksi, ada depositnya. Mari kita melihat Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, ayatnya banyak sekali ya. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Deposit, meterai. Ya, dicap. Dan yang terakhir ini penting sekali. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita selamanya. Coba silakan buka Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Cindy, tolong baca Cindy. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak keluar lagi. Seseorang yang sudah percaya, Roh Kudus tentu bekerja. Waktu Roh Kudus sudah bekerja dan dia bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Di 1 Korintus 12 dikatakan, tidak ada yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan kecuali ada Roh Kudus. Kalau tidak ada, ya tidak. Nah, tapi pada kenyataannya kita yang sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, kita tahu daging kita, nature kita itu kadang-kadang begitu menonjol, betul nggak? Instead of kesabaran, kita punya kemarahan. Instead of penguasaan diri, kita tidak. Lalu kadang-kadang kita bertanya, apakah benar saya sudah percaya kepada Tuhan? Apakah benar saya sudah lahir baru? Kadang-kadang seperti itu. Saya cerita ya, tahun 2009, 2008 mungkin ya, 2008. Waktu
waktu saya ke Singapura, mama saya meninggal mau klaim asuransi. Lalu saya sudah ada schedule untuk nantinya bulan April 2009 saya akan ke Singapura lagi ikut Hagai Institute seminar. Ya, hampir 1 bulan di Singapura, leadership training. Nah, saya naik taksi. Di taksi, lalu mau kemana? Mau ke RELC Hotel, karena di situ senternya Hagai di Singapura itu di sana. So you are Christian, sir? Yes, I am a Christian. Saya bilang, I was a Christian too. Ya, dia bilang si driver ini, I was a Christian too. And many of my friends also said that. Some time ago they said, we are born again, we are born again. But now they say, maybe we are not born again. Kadang-kadang kita merasa seperti itu enggak? We are born again, sudah lahir baru, tetapi kok kayaknya belum lahir baru katanya. Lalu karena saya pernah membaca dari buku R.C. Sproul, saya mengatakan seperti ini. Sir, once you are born again, you are born again. Ya, gak mungkin ada berita. Saudara-saudara telah lahir anak dari ini dan ini, begitu ya. Nanti minggu depan, gak jadi lahir saudara-saudara. Ya, nanti 2 minggu lagi, iya lahir. Nanti kapan-kapan lagi gak jadi lahir, kan gak bisa. Once you are born again, you are born again. R.C. Sproul mengatakan seperti itu. Nah, Bu Lisa juga punya bukunya yang 100 Doctrines, The Green One, Lisa. Ya, tentang itu. R.C. Sproul. Cuma masalahnya kadang-kadang kita sudah lahir baru, kita hidup di dalam kedagingan kita. Seperti itu. Kuasa Roh Kudus tidak bekerja dengan baik. Sehingga sifat-sifat yang seharusnya ada itu malah tidak ada. Nah, makanya selanjutnya adalah dosa terhadap Roh Kudus. Mestinya ke sini kali ya. Dosa terhadap Roh Kudus mendukacitakan Roh Kudus. Kita membuat Roh Kudus yang ada dalam diri kita dan tidak pergi lagi, tapi jadi berduka cita, atau bahkan quench, memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu sama sekali tidak diberi kesempatan, tidak diberi hak, dan kita menjalani hidup sendirian saja. Ketika orang percaya melakukan hal-hal itu, kita tidak mengalami pekerjaan dan kuasa Roh Kudus sepenuhnya dalam hidup kita. Dan ini ngeri sekali. Dan ini sedih sekali. Bagaimana seharusnya? Next ya. Bagaimana seharusnya? Yang pertama, hidup oleh Roh Kudus. Itu di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Coba kita buka Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Itu sudah jelas sekali temanya ada aja atau bagian dari perikop ini, hidup oleh roh. Atau Galatia 5 ayat 16 tadi, hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh. Ya. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kembali ke Galatia 5 tadi. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Namun jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada satu tindakan dalam diri kita, memberi diri. Dipimpin oleh roh. Di ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pimpin oleh roh. Ada satu tindakan kita sebagai anak Tuhan, kita memberi diri, Yesus pimpinlah hidup saya, Roh Kudus pimpinlah hidup saya.
Karena hidup ini terus-terusan peperangan. Terus-terusan peperangan. Dan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Lalu yang berikutnya adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5, mari kita lihat ya. Efesus pasal 5, Efesus kan setelah Galatia. Efesus pasal 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nanti kita lihat di slide berikut apa artinya itu. Lalu, ketika kita hidup oleh roh, kita memberi hidup untuk dipimpin oleh roh, dan kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai dan mengendalikan seluruh segi kehidupan kita, sehingga kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu yang kita harapkan bisa terjadi. Hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, dan penuh dengan Roh Kudus. Sebaliknya, dosa menghalangi kita dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ada satu ayat yang jarang dibahas, yaitu di ayat 24. Coba kita lihat dari Galatia itu. Ayat 24 ya. Kita baca bersama-sama ya. Saya tidak tahu persis di TB 1 dengan TB 2 sama apa tidak. Ya, terjemahan baru 1, terjemahan baru 2. Kalau pakai Alkitab di gadget kayaknya masih TB 1 ya. Tapi mungkin sama, persis sama. Kita lihat ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Telah menyalibkan. Jadi ketika godaan itu ada, kita katakan sudah mati. Sinful nature itu sudah mati, sudah disalibkan. Kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya, sudah tidak menuruti lagi keinginan-keinginan. Kita tahu saat belakangan ini yang diekspos di media massa itu banyak yang Kristen atau Katolik, betul nggak? Yang membunuh, yang korupsi. Waktu kita melihat hal seperti itu kita sedih. Dan saya tidak berani menghakimi. Kamu ini belum lahir baru gitu ya. Ngeri sekali. Saya cuma introspeksi saja dan berdoa, Tuhan tolong pegang tangan saya sampai saya finish well. Finish sampai selesai. Karena selama kita masih hidup, kita masih terus berjuang dan sama sekali tidak mudah. Nah, oleh sebab itu ketika godaan itu datang, mari kita berkata kepada diri kita sendiri, aku telah menyalibkan sinful nature itu. Sinful nature itu sudah tidak ada lagi. Di pikiranku ketika hal-hal buruk, keinginan daging itu ada. Aku telah menyalibkan. Sudah selesai. Sebaliknya aku akan memproduksi hal-hal yang baik. Dalam hidupku buah yang baik. Berikutnya. Tanda-tanda orang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda yang pertama adalah berbuah. Buah Roh Kudus. Nah, karena ini sudah dibahas 4 minggu ya. Saya tanya sama Yohan. Ya, apa saja buah Roh Kudus itu? Yohan, kenal ya Yohan ya?
Ya, Johan putranya Pak Antonius Tanan, Senior Director dari Ciputra Group. Masih Senior Director ya, dia disebutnya apa? Udah retire. Ya, Pak Antonius Tanan seumur saya kira-kira, kami lahir tahun 60. Ya, Bapak lahir tahun 60 ya, kira-kira. Ya. Ayo, buah Roh Kudus apa? Galatia 5, 22, 23. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Ke-6 tuh, udah 6 rasa. Ada yang bantu? kesucian, Ya. dan kendalian diri, dan Iya. 3 rasa yang pertama disebutnya kasudam, katanya ya. Kasudam, kasih, sukacita, damai sejahtera. 3 rasa yang kedua K3, kesabaran, kemurahan, kebaikan. 3 rasa yang ketiga kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, sudah dibahas selama 3 minggu berturut-turut, betul nggak ya? Ya, yang di dalam, yang keluar begitu. Kasih, sukacita, damai sejahtera biasanya yang inner di dalam. Ya, lalu yang keluar dan untuk lingkungan seperti itu bisa dirasakan. Ciri-cirinya itu. Nah, tapi saya ingin terus mengajak di Efesus pasal 5. Menjalani hidup dengan arif. Ya, bukan seperti orang betul. Orang yang penuh dengan Roh Kudus menjalani hidup dengan arif, bukan dengan seperti orang betul. Mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Betul ya, hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, mengerti kehendak Tuhan. Sebagian besar dari Anda mungkin mulai berkarya. Ya, ada yang masih kuliah? Ada kayaknya ya. Ini profesional muda mulai bekerja gitu. Carilah kehendak Tuhan. Baik-baik. Lakukanlah pekerjaan yang akan, karena pekerjaan kita kan setengah dari hidup kita, betul nggak? Berapa jam? Berapa jam kita? Siti 8 jam di kantornya, tapi pergi dan pulang, pergi jam berapa? Hah? 40 menit. Ya, pulang sama, masih baik. Lumayan 40 menit. Ada yang 2 jam pergi, pulang 2 jam. Total bukan 8 jam tapi 12 jam atau bahkan lebih. Pilihlah dengan pimpinan Tuhan pekerjaan atau karier yang membuat kita memuliakan Tuhan. Gitu ya. Hati-hati. Terus menguasai diri. Menguasai diri. Terus mengucap syukur. Ada yang tahu dari mana saya ambil ini? Menjalani hidup dengan arif, bukan seperti orang bebal, mempergunakan waktu yang ada. Dari kitab apa? Ya, jangan makan bodoh. Ya, dan yang berikutnya merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Efesus 5. Ya, seperti itu. Dan para pemuda sekalian yang dikasihi Tuhan, ini harus kita lakukan setiap hari. Bukan cuma sekali. Setiap hari dengan sadar kita datang ke hadirat Tuhan. I can't live on yesterday's grace. Saya tidak bisa hidup dari anugerah kemarin. Saya harus hidup setiap hari dengan anugerah Tuhan. Tuhan tolong saya, pimpin saya. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai penutup dari kesaksian Johnny Erickson Tada. Ya, Johnny Erickson Tada.
Johnny itu laki atau perempuan? Kalau Johnny, Johnnny, itu laki. Ya, ada Johnny Cash, ada Johnny Depp. Tapi kalau Joni itu perempuan. Tony Braxton juga. Ya, Tony juga perempuan. Ya, Toni. Waktu saya masih lebih muda, ya, waktu saya masih sekarang udah senior ya, masih lebih muda, ada lagu, pernah dengar nggak lagu seperti ini? Ada seorang gadis namanya Johnny. Johnny ini jatuh cinta sama seorang laki-laki, tapi dia masih terlalu muda. Johnny jatuh cinta sama Jimmy. Johnny was only 16 and Jimmy 26. Jadi Johnny bilang, please wait for me. I'll save all my kisses for you. Seluruhnya nanti saya simpan. Tapi Jimmy bilang, tidak. You are only 16, I'm 26. I cannot wait for you. Tahu lagu itu? Saya pinjam gitar ya, Edi ya. Bisa dihitung kan? Kan ada lagunya. Johnny, Johnny, please don't cry. You forget me by and by. Johnny, Johnny, please don't cry. Johnny di sini perempuan. Si Jimmy bilang jangan nangis. Ya, tapi saya tidak berbicara soal lagu ini ya. Ini cuma mau menunjukkan Johnny ini perempuan. Gitu ya. Kalau mau dengarkan lagunya nanti, Johnny please don't cry, Conway Twitty, supaya tahu what is the ending of this story. The ending of the story of Johnny please don't cry. Coba lihat, bagus sekali endingnya. Ya. Saya berbicara tentang Johnny. Johnny waktu dia umur 17 tahun, younger than all of you, cantik, atletik, dia berenang, dia pergi ke pantai, lalu dia dive, nyelam gitu ya, lompat. Dia tidak tahu bahwa hari itu air laut sangat cetek, sehingga kepalanya menghantam dasar laut dan tulang belakangnya ruas 4 dan 5 patah. Langsung dia tergeletak dan tidak bisa apa-apa lagi. Bersyukur kakaknya yang sedang jalan ke pantai, kakak perempuan, digigit kepiting. Sehingga si kakak itu berbalik dan melihat Johnny sudah tergeletak. Lalu panggil ambulans dan dia dibawa ke rumah sakit. Rambut dipotong semua, kepala dibotakin dan dia dioperasi. Bukan cuma sekali, puluhan kali. Sampai akhirnya Johnny harus tidur dengan kepala menghadap ke bawah selama 1,5 tahun. Johnny, ya, bicara pun pakai, menulis pun pakai mulut. Kami bertemu, ya, di tahun 2007. Sudah cukup lama ya, saya waktu itu 2007, 16 tahun lebih muda. Di Singapura, di Raffles Center, ada seminar dan saya ikut sebagai perwakilan dari STT Reform. Ya, saya mengajar di sana. Jadi cerita tadi itu saya dapat dari Johnny. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan, ini suaminya,
Ini 2007 ya, sekarang 2023. Ini sebelahnya tuh suaminya, Ken Tada namanya. Johnny sekarang kena cancer pankreas sudah lama dan masih bertahan. Dia kena COVID juga. Tim Keller kena pankreatik itu kan 3 tahun meninggal, ya. Timothy Keller. Ya. Menandatangani mesti pakai mulut. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan seperti ini. Saya duduk paling depan bersama Yulimin, kalau tahu hamba Tuhan ya, Yulimin. Simon Steffi ada di belakang, kali ada beberapa, pokoknya 13 orang kami bersama Ihan. Lisa, do you know Ihan and Linda? Yeah, yesterday we met ya di PIK. Ihan dan Linda juga ikut waktu itu, 13 orang kami. Setelah Johnny menyampaikan presentasinya di workshop di hari kedua, lalu saya berdiri dan bertanya, Johnny, you are so strong, you are so powerful, so vibrant. Are you always like this? Kan kita yang hidup sehari-hari seperti ini merasa, kok bisa ya ada orang yang begitu kuat? Itu enggak. Tim Keller meninggal disebutnya the giant of faith. Saya bilang, I'm not a giant of faith. Sedih, kita kecil sekali ya. Maka saya bertanya sama Johnny, are you always like this? Dan Johnny tentu di kursi roda dia mengatakan seperti ini, tidak. Seringkali saya bangun pagi hari, saya tidak punya kekuatan. I have no strength. I have no will to live. And I don't know whether I can make it to the lunchtime. Bisa sampai nggak ke lunchtime? Johnny beda dengan kita, saudara-saudara. Saya walaupun sudah senior, ya kalau malam terbangun, ya bangun saja. Kalau perlu ke toilet ya jalan begitu ya. Johnny nggak bisa. Barusan saya keluar sebentar kan, saya minta izin mau ke toilet. Sudah cuci tangan ketemu William. Pak William tahu? Terus Pak William bilang, kok, masuk dulu ketemu Pak Ras, Ibu Ani, Ibu Nur, istri pendeta Luther. Wah, semua dalam keadaan, saya kira udah 70 lebih, Pak Ras mungkin sudah hampir 80, tapi dalam keadaan sehat seperti itu. Johnny tidak. Johnny kan quadriplegic, nggak bisa jalan. Setiap pagi dia harus tunggu teman-temannya membangunkan dia, maksudnya bawa ke toilet, ya, dan menolong. Dan Johnny bilang, I have no will, but this is what I do. Lord, I have no strength, may I borrow your strength. I have no will to live, may I borrow your will. Pinjam Tuhan setiap hari. Dan dia mengatakan, you can live on yesterday's grace. Maka setelah itu, grace upon grace upon grace comes to me, and here I am. Kalau kita melihat Johnny sekarang sangat luar biasa. Setiap hari, habis ini kita akan nonton videonya. Kenapa saya share ini? Karena perjuangan kita daging versus roh itu harus setiap hari. Kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Kita harus berdoa setiap hari. Kita harus mohon kekuatan dari Tuhan setiap hari. Ini di hari terakhir, ya hari ketiganya, selalu Kamis, Jumat, Sabtu, bajunya sudah beda ya, dia di acara plenary. Ketika Johnny didorong sampai ke atas, ya sama Ken suaminya, berbeda dengan pembicara-pembicara lain, khusus Johnny, semua naik, semua berdiri, standing ovation. Dan Johnny menjadi berkat bagi. Nah, kita akan nonton sebuah video, ya, sebuah video tentang be filled with the Holy Spirit. Penuhlah dengan Roh. Johnny menyatakan, ini dalam bahasa Inggris, tidak ada teksnya, tapi cuma 1 menit lebih.
Waktu dia masih kecil, dia tinggal di tempat dia, dan dia lihat ada satu pond, satu kolam. Ya, ada satu kolam. Dan dia lihat, dari mana airnya ini? Tidak ada kali kecil yang mengaliri ke air gitu. Dari mana kok bisa airnya ada terus, ada terus? Nah, papanya menjelaskan ini yang namanya spring, mata air. Air itu keluar dari dalam. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita dan dia akan keluar. Lalu Johnny mengutip dari Yohanes 7 tadi. Ya, coba kita nonton videonya. Cuma 1 menit lebih. Hi, I'm John Anderson Tom. And as a little girl, growing up on our family farm in Maryland, I loved playing by the big pond in our pasture, but I always wondered where the water came from. My daddy explained that the pond was fed from an underground spring, a source from deep down in the earth. Because I couldn't see that spring, because it was hidden beneath the water surface, I had a hard time understanding it all. I kept looking for a stream, something from the outside flowing up and filling the pond. And that's the way many of us picture the Spirit filling us. We imagine Him being poured into our lives from the outside. It's just like that pond, when the Bible talks about being filled with the Spirit. It's better to picture the spring. Remember, God's Word says that out of you shall flow rivers of living water. When we obey God, the fresh grace of His Spirit just bubbles up. It effervesces from within us, from deep down in our hearts. Greater is He who is in you, says Christ. So, like widening a pond, making it, bigger to contain more water. Friend, today, dig away anything that might hinder the Spirit completely filling your life. Let the Spirit fill you from inside out. Ya, Roh Kudus. Kalimat terakhirnya, dig away anything that might hinder you from being filled by the Holy Spirit. Baiklah kita menjalani hidup seperti ini. Hidup yang bertahan setiap hari bergantung kepada Tuhan. Slide terakhir. Slide terakhir. Live our life one day at a time. Johnny, who is a quadriplegic, totally depends on God every day. She knows that without God, she is nothing. Kalimat ini harap diingat. Johnny mengatakan, we can live on yesterday's grace. Tidak bisa hidup dari anugerah kemarin. Baiklah setiap hari kita berdoa dan mohon Tuhan memberikan anugerahnya. Peperangan daging lawan roh ini harus kita jalani terus sampai tugas kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala sebentar. Para pemuda, pemudi, hidup kita adalah peperangan. Kita mempunyai keinginan-keinginan. Kadang-kadang kita melihat orang lain. Kelihatannya hidupnya lebih gampang dan tidak menahan diri sama sekali. Tapi yakinlah, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita sebagai orang percaya, berilah kesempatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Supaya kedagingan itu kita salibkan dan kita akan menjadi pemenang. We can live on yesterday's grace. Kita bergantung setiap hari kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, para pemuda. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Seperti Johnny Erickson Tada. Kami mohon, kami pinjam kekuatan dari Tuhan. Kami pinjam dalam peperangan ini supaya kami menjadi pemenang. Dan biarlah anugerah demi anugerah datang setiap kali dalam hidup kami. Dan kami menghasilkan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Sampai kami dipanggil pulang dalam keadaan baik
Dan Tuhan akan mengatakan, marilah kepadaku, hai hambaku yang setiawan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Ya. Ya, sebagai respon atas pemberitaan firman, mari bersama dengan gereja segala abad pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Boleh next slide? Teman-teman, sebelum kita mulai doa syafaat kita, boleh dibuat kelompok kecil, isi 2-3 orang. Saya mengundang teman-teman untuk boleh sharing apa yang telah terjadi dalam kehidupan kalian selama seminggu ini. Seperti itu. Boleh bergerak teman-teman, ayo move. Kalian boleh sharing selama sekitar 3 menit ya teman-teman. Kayak gitu.
Hai teman-teman. Guys, boleh di next slide? Jadi ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan hari ini. Yang pertama itu ada regenerasi KP. Mari kita doakan untuk para pengurus yang masih melayani sekarang dan jemaat yang mungkin terpanggil untuk mengambil beban menjadi pengurus dan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan kita. Lalu yang kedua, untuk persiapan pemilu 2024, kita juga mau doakan untuk Komisi Pengabaran Injil. Kita doakan mereka untuk tetap semangat memberitakan kabar baik dan juga tentang Tuhan. Dan kita juga akan mendoakan pergumulan pemuda, yaitu yang tadi yang teman-teman udah sharingkan dengan kelompok kalian. Jangan lupain, nanti kita doakan itu. Dan boleh next slide lagi. Dan ini ada teman-teman kita yang ulang tahun di minggu ini. Kalau kalian kenal orangnya, boleh disapa, bilang selamat ulang tahun. Kalau misalnya ada teman yang nggak ada di dalam daftar ini dan kalian juga tahu, jangan lupa diucapin teman-teman. Satu ucapan kalian itu bisa jadi itu menjadi sebuah senyuman untuk mereka. Dan oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak semua mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar dari Pak Rikser tentang kedagingan, dan kiranya firman yang sudah kami dengar selama sebulan penuh yang membahas tentang buah roh ini boleh tumbuh dan berbuah di hidup kami. Teman-teman, mari kita doakan teman-teman sharing kita tadi, mari kita doakan pergumulan dan sharing yang dibagikan. Dan kalau misalnya ada teman-teman kita yang di luar sana dan kita tahu sedang dalam pergumulan, mari juga kita angkat dalam pokok doa ini. Bapak, kami berdoa untuk regenerasi pengurus Komisi Pemuda yang saat ini, agar ada hati yang mau melayani dan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan kami. Dan juga kami berdoa untuk pengurus yang melayani saat ini supaya tetap melayani dengan sepenuh hati, karena sisa waktu kepengurusan yang hanya 1 tahun lagi, Tuhan yang bantu dan pegang tangan mereka dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab ini. Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang memasuki persiapan pemilu di tahun depan, di mana saat ini kami sudah mulai memasuki masa pencalonan, dan Bapak, kiranya kami berdoa untuk mereka yang mencalonkan diri dalam kursi pemerintahan itu. Tuhan yang pilih orang-orang yang terbaik dan yang peduli dengan bangsa ini, mereka yang bijaksana dan yang layak menjadi pemimpin kami, serta menjadi wakil dari kami sebagai rakyat untuk maju dalam membangun bangsa kami ini. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk Komisi Pengabaran Injil, biarlah mereka tetap memiliki semangat api yang tidak pernah redup untuk terus mewartakan kabar baik dan juga mewartakan tentang Tuhan, dan Tuhan juga yang boleh gerakan hati jemaat untuk melayani bersama dengan Komisi Pengabaran Injil. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei ini, dengan 1 tahun umur yang sudah Tuhan tambahkan, biarlah mereka tetap Engkau pelihara, Engkau sertai, dan Engkau penuhi hari-harinya dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan Tuhan, kami menyerahkan diri kami yang kecil ini ke dalam tangan-Mu untuk lepas dari kedagingan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, sama sekali tidak instan. Karena itu Bapa, tolong sertai kami, tolong bentuk kami, dan biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin hidup kami setiap harinya. Semua doa ini hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya teman-teman, ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Saya akan membacakannya ya teman-teman. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR. Untuk Komisi Pemuda ini bisa tambahkan 99 di digit belakangnya teman-teman. Kita mau meresponi, kita mau persembahan, kita mau nyanyikan lagu NKB 208, Tabur Waktu Pagi, bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan dipersilakan untuk berdiri. Kita mau menyanyikan bait yang kedua, Diterik Sang Surya di Gelap Bayang Awan. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan cukupkan untuk kehidupan kami hari demi hari. Ya Tuhan, inilah sedikit persembahan yang kami berikan kepadamu dari apa yang Tuhan berikan kepada kami yang begitu luar biasanya ya Tuhan. Tuhan, biar persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Silakan duduk teman-teman. Ya teman-teman, tema hari ini ketika saya dapat temanya daging versus roh, menurut saya ini adalah tema yang harus saya lalui setiap harinya sepanjang kehidupan kita masing-masing. Izinkan saya sedikit bercerita teman-teman mengenai gimana kalau ketika saya mengikuti roh. Saya bekerja sebagai seorang sales teman-teman, yang dimana seorang sales itu merupakan lahan basah. Bisa dunia menawarkan begitu banyak ke saya untuk bisa saya mencapai target, dan ujung-ujungnya adalah uang itu teman-teman. Saya diajarkan dari manajer saya, general manager, bahkan teman saya untuk bermain kotor untuk bisa mencapai target dan bisa menghasilkan uang yang lebih. Bahkan juga supervisor saya pernah bilang, apakah kita harus mengikutinya ya Sin ya. Tapi teman-teman, ini adalah sebuah pergumulan bagi saya, dan akhirnya saya memberanikan diri bilang ke mereka, maaf, saya nggak bisa. Karena bagi saya komisi yang saya dapatkan itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Di luar dari gaji saya setiap bulannya teman-teman. Ketika saya yakin dan percaya ketika saya mengikuti keinginan roh saya, bahwa kalau misalkan saya mengikuti keinginan roh, Tuhan akan memampukan saya untuk bisa mencapai target setiap bulannya. Dan teman-teman, penyertaan Tuhan begitu luar biasa teman-teman. Saya selalu mencapai target, dan dari awal tahun ini, Januari sampai akhir Mei ini ya, saya menjabat sebagai seorang sales terakhir kalinya. Tuhan selalu mencukupkan saya mencapai target 100% terus teman-teman. Itulah teman-teman kenapa mungkin dunia menawarkan begitu banyak keinginan daging yang dapat memenuhi keinginan daging kita teman-teman. Tapi kita juga mau belajar teman-teman bahwa ketika kita mengikuti roh, bahwa Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita, Dia akan memimpin kita teman-teman. Saya ada satu lagu tekad, itu di NKB 204, di dunia yang penuh cemar. Di baitnya ini dikatakan,
di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, teman-teman. Ini adalah kata-kata yang bagus menurut saya, teman-teman. Bahwa kita sebagai anak Kristus, murid Yesus, kita diajarkan untuk menyatakan kasih Kristus, biar buah-buah roh itu kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu NKB 204 di dunia penuh cemar, bait yang pertama. Teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu tekad ini, bait yang kedua dan yang ketiga. Kita mau katakan hidupmu kitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus. Bait yang ketiga, di sorga kau kelak senang berjumpa. Surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman kepada Pak Riksan, dipersilakan. Cindy, terima kasih kesaksiannya. Para pemuda-pemudi, mari kita jalani setiap hari peperangan ini, daging versus roh. Ingat perkataan dari Johnny Erickson Tada, we can live on yesterday's grace. Kita harus bergantung kepada anugerah Tuhan setiap hari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saya bacakan dari Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa naik dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan saat teduh.
Kata udah selesai. Teman-teman, boleh dikeluarkan gadgetnya. Kita mau ada survei singkat sebentar. Boleh di scan aja QR-nya. Oh, nggak mungkin. Jangan tipu-tipu kamu. Zaman sekarang mana ada yang pakai HP. Bentar doang kok teman-teman. Nggak bisa. Bisa nggak? Iya sayang banget benar mau ngisi Pak Indrawan, Bisa. kamu Padahal mau ngisi perlu ngaku dosa lagi ya? Bisa diisi nggak? Bisa diisi nggak? pakai Android nggak bisa. iPhone mah Rasis ya? kayak Kamu nggak boleh bohong itu. Kalau nggak kelihatan dari jauh boleh maju ke depan. Para raul sambil kalian isi ya, saya baca kalian nanti jam 1 ada MFWF. Mana Joshua? Joshua mana? Joshua nggak ada? Jam 1 kan? Jangan lupa ya teman-teman, nanti ada MFWF jam 1. Terus udah isi? Udah selesai? udah Wah, dia nggak buka HP. bareng. Kalau udah boleh kasih tahu ya teman-teman. Udah bohong lagi aja. Ada pembunuhan di bola. Kayak di bola hari ini. Kan gue udah disclaimer kali ini. Sudah selesai? Udah? Belum? Kalian nggak nanggung, nggak jawab, jadi saya juga nggak tahu. Kalian udah selesai atau belum? Ya kayak iPhone. Buset. Eh, Saya si iPhone. Oke, kalau udah selesai teman-teman, karena ini akhir bulan, jadi di KP kita mau rayain teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Mei. Jadi bagi kalian yang merasa atau tahu ada teman kalian yang ulang tahun nih bulan Mei, boleh maju ke depan. Gak perlu malu karena nanti kalian juga bakal diseret sama orang lain. Ya kan nanti juga bakal disuruh. Oh iya teman-teman pengurus boleh dibantu. Siapa aja yang ulang tahun di bulan Mei dari tanggal 1 Mei sampai 31. Ayo maju. Ayo maju dan tidak perlu malu. Ayo maju. Ayo yang bulan Mei beneran. Lo tak tahu lah justru. Ayo maju.
bener sih. Ya guys. Udah saatnya quarter krisis berarti. Bener, cicilan ya. Gimana tuh ya? Siap-siap. Boleh, lanjut Ipen. Namanya Fadli dipanggilnya Ipen karena kali ini yang ke-23 ya biar dapat kerja aja. Biar bisa kerja sama Ipen. Boleh. Dan teman-teman, ya udah request siapa? Boleh. Saya suka ada power FMC soalnya. Ayo cepetan kok. Yuk kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini ucap syukur karena kami merayakan ya Tuhan ulang tahun dari teman kami dari Ipen ya Tuhan, dan juga William yang akan ulang tahun nanti tanggal 31 Mei. Biar Tuhan mau pimpin, mau tambahkan hikmat, mau tambahkan segala yang mereka harapkan ya Tuhan, kau mau wujudkan juga ya Tuhan di tahun ini. Dan biarlah ya Tuhan dalam langkah kehidupan mereka ke depan ini Tuhan, Engkau yang terus jaga ya Tuhan. Engkau yang terus lindungi mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan biarlah di umur yang baru ini Tuhan, hikmat dan rasa takut akan Engkau ya Tuhan juga terus ada dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dua teman kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.